semuanya, kembali lagi bersama saya Edward di channel Deduktif, itu bincang-bincang edukasi dan inovasi. Nah tentunya di sini yang sudah bersama-sama dengan saya adalah tim 1 dari mahasiswa Akademi Farmasi Surabaya yang tentunya memiliki keahlian inovatif yang pastinya kita undang di sini. Jadi semua narasumber yang kita undang di sini itu pastinya memiliki sebuah karya dan inovasi yang pastinya keren-keren dan cocok untuk menjadi ide bisnis untuk anak muda. Oke, gak perlu lama-lama lagi. Kita langsung aja kenalan dengan narasumber kita yang sudah hadir di acara kita pada saat ini. Oke, mungkin bisa diperkenalkan dari kakak yang paling ujung sana, mungkin bisa diperkenalkan. Perkenalkan nama saya dengan NIM 148. Perkenalkan nama saya Suatu Mulia dengan NIM 140. Lalu perkenalan nama saya Mei Sajakira dengan NIM 116. Perkenalkan nama saya Mei Sajakira dengan NIM 105. Nah, kalau saya Dania Fitria dengan NIM 120 dan saya Sisa Datira dengan NIM 141. Oke, dari namanya aja ini sudah kayak agensi banget ya. Anak muda yang kreatif pastinya. Oke, mungkin saya nggak lama-lama lagi, mungkin langsung saja ya. Jadi di sini sudah ada produk dari tim 1 teman-teman. Jadi produk di sini adalah es jelly cream. Nah, seperti ini teman-teman untuk produk dari tim 1. Oke, kita langsung aja ya. Pasti di sini kita mau diskusi, mau sharing mengenai bisnis yang telah dibangun oleh teman-teman tim 1. Ini yang pertama nih, saya mau tanya kira bagaimana awal mula konsep ini muncul? Yang mungkin akan melakukan. Kalau untuk konsep atau produk ini sih pertamanya itu karena kita membuat produk ini kan karena dulu waktu kita semester 3 ada tugas KBU di mana kita itu disuruh membuat produk yang berhubungan dengan farmasi. Nah di situ kita itu dulu itu memiliki 2 produk, yaitu infus water atau asuhan terapi. Terus berhubung dengan sejalannya waktu kita diskusi lagi, akhirnya kita menemukan ini produk ini, yaitu es jelly terima. Oke. Sekali ini teman-teman dari dari konsep yang muncul di teman-teman tim 1 ini. Oke, selanjutnya kira-kira setelah sudah muncul konsep ini, bagaimana langkah yang teman-teman lakukan untuk merencanakan dan mengatur seperti anggaran, modal usaha, dan untuk memulai bisnis ini? Kalau dari anggaran kita awalnya pakai modal pribadi dulu ya, Edward. Jadi kita itu kalau nggak salah waktu itu kita urunan gitu ya, 25.000 per orang. Nah jadi kita awalnya itu trial produk dulu, buat produk kecil-kecilan dulu. Ini rasanya enak apa enggak gitu. Jadi waktu itu kita masih ingat banget ya, kita produksinya itu berapa ya waktu itu? 5 botol waktu itu. Kita itu awalnya mau ngejualin cuma 1 harian aja gitu. Terus waktu itu kita nyoba lagi ada gula aren di rumahnya Mimi, kan lagi nganggur tuh. Terus kita iseng-iseng dicampurin, ternyata enak rasanya. Jadi kita munculin 2 varian gitu. Tadi kalau mulanya cuma 1 varian dulu nih, tapi karena kebetulan ada gula arennya nggak pakai, udah langsung ya. Sekalian. Oke, keren banget nih teman-teman. Jadi selanjutnya kira-kira kan pasti teman-teman ini ada targetnya ya, target penjualannya, seperti lokasi penjualan. Kira-kira dari lokasi itu kan yang sudah saya tahu tuh teman-teman menjual ini di bazar Akademi Farmasi Surabaya. Kira-kira kenapa memilih Akademi Farmasi Surabaya sebagai pasar target pertama? Karena waktu itu kita itu nyetor idenya itu mepet banget ya, hampir seminggu itu kita nyetorin ke dosen, terus akhirnya ke ACC gitu. Nah dalam waktu satu minggu itu minggu depannya itu ada acara di Senatalisnya Akbar waktu itu kebetulan. Nah terus di Senatalisnya Akbar itu ada acara bazar gitu. Jadi kita ya wis masukin aja produknya. Waktu itu harganya masih 12.000 kita tapi masih setia. Iya. Mungkin dari yang dulu sendiri kan di tempat seperti yang sedikit tidak ya. Aku mungkin atau strategi kekuasaan ini melakukan deh. Aku lihat produk ini laku nih sama orang-orang khususnya masih akan dimasukkan di sana. Jadi waktu kita kan dasar itu pertama kali ya, benar-benar yang perdana banget. Kita itu pemula semua, jadi nggak bingung kan, kita harus main kok seperti sih gitu kan, apa kemahalan gimana. Akhirnya kita mendadak mengurangi harga jadi 7.000 dari harga 12.000, dan alhamdulillahnya habis. Tapi waktu kita evaluasi bersama dosen KBU, ternyata udara bilang
kalau misal produk kalian ini kualitasnya seperti ini bisa kok harga jualnya itu tinggi gitu. Cuman minusnya kita ke branding aja. Jadi gimana caranya agar produk kita itu kena ke konsumen yang menengah ke atas dan sesuai kebutuhan mereka. Oke, jadi targetnya juga ini untuk konsumen yang menengah ke atas ya, kan? Meningkat ke branding ya. Jadi mengenai promosi dan branding masih kurang seperti ya. Jadi mungkin dari teman-teman mungkin dari promosi seperti apa yang digunakan, mungkin menggunakan apa? Kalau dari Kota Kondisi kita membuat Instagram sama Instagram, membuat Instagram kita dokumentasi sebelumnya itu kan ada dasar kita dokumentasi dari sana nanti dimasukkan ke Instagram biar semua orang tahu bahwa apa dari channel ini. Terus kalau ada WhatsApp pun kita akan itu dan kita semua buat status buat PPPU itu biar bisa ini ya, jadi kalau ada semua Iya, ya, Evaluasikan. iya, oke. Nah, selain di media sosial kita juga ada nih keadilan kita. Kalau misalkan ada acara-acara yang ada boothnya mungkin, nah kita itu bisa sewa boothnya buat jualan di sana. Mungkin kita kalau nggak ada tugas gitu ya, kita kan udah mahasiswa semester 4 di maksudnya udah padat banget tugasnya kan. Lagi kita kalau weekend mungkin kita bisa ke acara Car Free Day, ada di Taman Bungkul, nah kita bisa jualan juga di sana secara offline. Tapi memang untuk strateginya dari promosi sendiri, dari buat kesini produksi, memang udah terencana dengan sistematis ya, saya sangat banyak ya kayak misalnya. Biasanya mungkin mau tanya ini, misalnya ini kan produk inovasi, pastinya memiliki ciri khas atau keunikan sendiri. Nah, kira-kira apa sih keunikan dari produk yang tertentu? Jadi gini, kita merancang channel ini bukan hanya sekedar channel biasa. Kita merancangnya gimana ya biar menarik perhatian konsumen, membuat ciri khas sendiri. Jadi kita memakainya channelnya kami buat dari jelly, tetapi untuk warna hijaunya kami ambil dari sari daun suci. Oh, dari desain. Ya, kalau untuk kuahnya ini kita nggak pakai santan, tapi kita pakai primer. Oke. Tadi ide sih guys, yang biasanya kan ini yang sering kita tahu ya dari pakai tepung Beras, pakai santan. santan juga. Tapi kalau yang ini lebih sehat ya. Iya. Dia warnanya juga warna alami, terus pakai krim seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin saya mau tanya-tanya juga di tim satu. Kira-kira dari proses penjualan ini dari bahan baku yang bisa juga itu cara menentukan harga jual itu bagaimana? Mungkin ada tantangan nih dari proses penjualan mencari bahan bakunya sehingga mempengaruhi harga jual. Oke. Kalau untuk harga jualnya, kita itu dari awal kita hitung dulu, kita akumulasikan mulai dari modal kita berapa, terus juga harga bulan berapa, itu kita hitung, terus nanti kita total, kita bagi jadinya punya berapa per botol ini. Terus kalau untuk tanggapan mungkin lebih itu bahan bakunya itu untuk daun sucinya kan. Secara daun suci itu susah banget ini dicarinya ya, jadi kayak kita emang kalau misalnya mau pesen daun suci itu emang harus kayak ya pesen dulu tuh ke ibu-ibu yang di pasar gitu, jadi nggak bisa kita kalau mau cari itu langsung dulu itu memang susah banget. Betul ya. Ya mungkin sebagian orang itu mikirnya daun suci sama daun apa itu Sama, sama ya, nah, tapi tapi beda ya guys, beda. Beda. Oke, jadi berarti memang dominan ini apa yang biasanya kan pakai pandan ya. Pakai pandan, tapi pakai cuci. Iya. Kalau daun pandan kita tetap pakai, tapi daun pandannya itu sebagai aromanya. Kalau warnanya kita pakai daun sucinya. Selanjutnya, mungkin saya mau tanya mengenai pikiran nantinya kan kedepannya ini pasti akan punya tantangan dan adanya pesaing, baik itu pesaing yang mengiris saya yang di produk satu, yang kira-kira bagaimana bicara dengan satu untuk menjaga agar produk lama tetapi nanti di pasaran, ya selanjutnya itu menjaga kestabilan atau konsisten dari kualitas produk. Jadi kita buat essential super ini 100% tanpa pemanis, tanpa pengawet, tanpa bahan yang berbahaya ya. Ya, otomatis kita juga mempertahankan kualitas dari resep pertama kali kita buat hingga sekarang. Untuk tantangannya mungkin kita nggak tahu kedepannya bakal terjadi apa dan gimana. Kalau misalnya kita diberi kesempatan untuk melanjutkan produk ini lebih besar lagi, mungkin tetap berusaha solid ya saat ini, lalu bisa untuk mendaftarkan produk kami ke PIHN.
Jadi untuk memiliki sih. Terima kasih teman-teman, persiapan teman-teman dari strategi yang memang sudah sangat disiapkan dengan matang ya seperti itu. Oke, selanjutnya teman-teman kan ini sudah membuat bagian ya. Mungkin dari bisnis ini teman-teman kepikiran untuk membuat bisnis yang baru lagi. Mungkin kan kita tahu bisnis sekarang kan pikirannya itu tidak terbatas bagaimana lokasinya. Mungkin teman-teman mau bikin di bisnis baru atau mungkin mau mengembangkan produk yang teman-teman buat. Kalau itu sih kita lebih pengen mengembangkan ya. Mungkin kita Menasari baru satu produk aja tapi kita kayak mantepin, fokusin daripada banyak malah nanti tak urus juga. Jadi lebih mungkin juga kita mau nanti nambah karya-karyanya. Oke, lebih fokus ke sini dulu, nanti dikembangkan bersama-sama. Kalian yang mungkin ditambah lagi kayak apa sebenarnya. mungkin kan sekarang lagi viral banget nih maca, mungkin kita bisa nambah maca ya. Juga ya tambah sehingga itu meningkatkan juga nilai jual ya, meningkatkan minat dari para masyarakat maksudnya. Oke, selanjutnya kalau yang tadi juga kira-kira nantinya kan akan ada mesinnya dari industri seperti itu. Kira-kira bagi ini pendidikan hubungan. Kalau semisal nantinya akan ada apa kompetitor atau ada pesaing yang muncul dengan produk yang sama, ya cara apa yang akan teman-teman lakukan hingga benar-benar bikin konsumen itu tetap ada produk. Seperti yang saya bilang tadi, kita tetap memperhatikan kesan dari pertama kali kita buat hingga saat ini. Jadi meskipun karena gini, produk itu meskipun resepnya sama, tapi dari tangan yang berbeda itu rasanya tetap beda, nggak akan sama. Berarti dari tim satu tadi memang lebih memfokuskan ke mempertahankan kualitas yang kualitas dari bangunnya seperti itu, agar tetap konsisten sampai ada pesaing nantinya seperti itu. Selanjutnya mau tanya juga nih mengenai kita dari saat ini cara mengukur keberhasilan dari marketing atau bisnis ini bagaimana mungkin lewat dan atau sebagainya. Dari keberhasilan produk kita kemarin itu nyoba misalnya ya. Misalnya itu alhamdulillahnya mungkin 60% itu positif responnya mengenai produk ini gitu. Nah, waktu pesanan itu disebar di dalam pesanannya itu kita kayak tanya-tanya seputar produknya ini, namun dari rasanya, harga itu menurut masyarakat itu gimana, pas apa masih ada yang kurang gitu. Nah, dari semua itu kan masih ada poin yang kurang, itu kita evaluasi lagi agar lebih baik lagi gitu. Nah, mungkin kedepannya kalau misalkan bisa produksi dalam jumlah yang besar, kita bisa mencantumkan kritik dan saran mungkin ya di sosial medianya SCN juga sendiri. Nah, itu bisa dibuat wadah untuk masyarakat. Mungkin jika ada ide atau kritik tentang produk ini bisa jadi lebih baik, kenapa enggak? Selanjutnya kira-kira mungkin dari teman-teman ada pesan buat anak muda kaum Gen Z yang lagi nonton video ini mengenai bisnis. Apalagi kan kita tahu bisnis pada harus semua kan berbisnis gitu ya, apa bisnis itu ini saya tuh menikmati masa muda yang berpengalaman sebenarnya. Mungkin bisa nih satu persatu bisa ngasih pesan ke teman-teman kita di sana. Bisa mulai dari Mungkin kalau dari saya mungkin tetap berusaha, kita juga jangan malu untuk mencoba, gagal pun nggak apa-apa karena gagal itu suatu bentuk proses untuk kita menuju keberhasilan gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak usah takut, kita mencoba dan kita harus tetap percaya sama diri kita kalau kita itu bisa. Kita sebelum lagi ya, kembali untuk pesan-pesan. Sebenarnya dari dia mungkin kalau dari aku mungkin tambahin aja ya, kita kan sebagai Gen Z mungkin banyak idenya banyak, terus lainnya juga banyak, dan kita itu kalau mau merealisasikan tuh kayak sulit gitu, kayak masih bingung, masih banyak ketakutan atau keraguan gitu. Jadi kita sebagai Gen Z kalau mau punya ide usaha udah punya nih, nah kita itu nggak usah takut buat mencoba gitu, buat merealisasikan idenya. Siapa tahu kan ini tuh bisa jadi peluang buat kita bisa jadi usaha muda gitu ya, karena kita semua kan perintis gitu kan, waris ya. jadi kita tetap semangat, jangan menyerah. ya kembali kita dulu. Nah selanjutnya kita nggak bisa dengar dari kata-kata terus. Kalau dari satu sih, dulu kita masuk ke dapat keluarkan ide-ide kita yang kreatif, karena pasti pada ide yang kreatif ya. Tapi mungkin kita masih takut mulai usaha. Padahal itu emang harus mulai dari awal, karena
benar-benar banyak tantangan yang memang kalau bisa menuju ke atas itu bakal dapat apa ya, positif terus banget gitu kan. Jadi sebenarnya Saya takut untuk memulai aja sih sebenarnya. itu aku nanti akan datang itu akan menjadi masalah catatan ya. Iya. Kita lebih susah lagi itu lah. Terima kasih atas jadi kita mau dengar dari kami di sana. Kita pesan. Jadi mungkin sebagian Gen Z ini terlalu nyaman dalam zona nyaman. Jadi banyak kebanyakannya scroll sosmed, foya dan lain-lain. Padahal pada dasarnya tuh kita nggak bisa mengandalkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri. Ya, betul sekali. Jadi sebisa mungkin, ayolah mulai dari sekarang. Apa sih selain mencoba itu gratis loh, nggak bayar kok. Jadi pesan saya tetap semangat, jangan pantang menyerah dan terus mencoba. Ya, bisa. Jadi selama kita masih muda, masih punya kesempatan, terus lagi pelanggaran kita untuk mencoba. Kita kan belum tahu bisa. Jadi mari kita dari pertama pesan dari Kak. Mungkin saya cuma menambahkan ya dari teman saya, kan tadi sudah disebutkan semua ya. Yang baik-baik yang itu sudah disebutkan semua. Jadi untuk para anak remaja zaman sekarang, mungkin ya emang kita sukanya yang tadi dibilang Kak Melisa, kita sukanya scroll TikTok, scroll apa gitu ya. Cuman apa? Kita tuh sebenarnya bisa mau mulai bisnis. Mungkin kita bingung mulainya itu dari mana. Nah, maka dari itu kita tuh harus mempunyai teman setidaknya itu satu aja yang sudah berpengalaman, kayak misal ya kayak orang tuanya Kak Melisa ini udah ada bisnis, kayak apa? Catering gitu kan. Nah, kita bisa belajar dari mamanya Kak Melisa ini nanti gimana caranya mulai dari awal itu gimana. Mungkin kita bisa sharing-sharing gitu kan. Jadi kita jangan bingung harus gimana, apalagi kan sekarang zamannya udah wow banget ya. Kayak tahu banget kan sekarang itu bisa semua itu kayak kita mau buat apa usaha inilah ya, kita tuh bisa searching di YouTube apa di Google apa di TikTok udah banyak banget kan. Nah itu nanti mungkin kita bisa evaluasi sendiri, kayak ditambahin bahannya atau dikurangin lah gitu. Nanti kita coba-coba dulu gitu loh. Jadi buat anak-anak remaja sekarang jangan bermalas-malas ya. Emang awalnya itu malas, nanti kalau kita udah ketergantungan itu kita pasti seneng banget. Jadi intinya dari kasar itu bangun rahasia dengan banyak orang menjaga kesuksesan kita. Kembali ke kasar. Yang kami minta dengan bersama dari Gadis. Mungkin saya cuma sedikit pesan, ayolah maju, jangan pernah malu melakukan berbisnis. Jalan akhir. Oke, teman-teman. Tadi kita sudah sharing nih diskusi dengan tim saya. Jadi semoga bisa sampai teman-teman tim saya ini bisa membawa memberikan inovasi, memberikan semangat kepada kita untuk berkreasi lagi tentunya. Oke, mungkin sampai di sini saja. Terima kasih sudah hadir. Saya Edward dari bersama teman-teman tim 1. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segarkan hari-harimu dengan sebotol Cendol Jelly. Setiap rasa membawa sensasinya sendiri. Meskipun kita